Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Saiful Nur Hamidin dengan NIM 01220052 dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang materi analisis jalur pada mata kuliah metodologi penelitian. Pengertian analisis jalur. Menurut Paul Webley tahun 1997, analisis jalur atau path analisis merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotekal dalam seperangkat. Dan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur atau path analisis dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Meski didasarkan sejarah, terdapat perbedaan dasar antara path analisis yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang regresi linier memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Tujuan dari analisis jalur. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang kelima, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Asumsi analisis jalur. Yang pertama, hubungan antara variabel linier. Semua variabel residu tidak berkorelasi antara satu dengan yang lain. Pola hubungan antar variabel adalah rekursif. Tingkat pengukuran semua variabel minimal intervensi. Model-model analisis jalur. Ada 4 model analisis jalur, yaitu model regresi linier berganda, model mediasi, model gabungan antara regresi berganda dan mediasi, model kompleks. Contoh model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen exogenous, yaitu X1 dan X2, dengan satu variabel dependen endogenous Y. Contoh model mediasi. Model kedua path analisis ini adalah model mediasi atau perantara intervening variable, di mana kehadiran variabel Y sebagai variabel perantara akan mengubah pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Pengaruh ini dapat menurun ataupun meningkat. Contoh model gabungan antara regresi linier berganda dan mediasi. Model ketiga dalam path analisis merupakan penggabungan antara model regresi linier berganda dengan model mediasi, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung atau direct effect dan secara tidak langsung atau indirect effect, mempengaruhi juga variabel Z melalui variabel perantara Y. Contoh model kompleks. Model keempat dalam path analisis ini merupakan model kompleks, yaitu variabel X1 secara langsung mempengaruhi Y2 dan melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Sementara itu variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Sekian presentasi saya tentang pemahaman materi analisis jalur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.